kesimpulan masih ada materi-materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Untuk itu, saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini. Saya berharap DPR juga mempunyai sikap yang sama sehingga pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan oleh DPR RI periode berikutnya. Untuk menyatakan perlu atau tidak, itu akan sangat tergantung dari rumusan yang ada di dalam pasal KUHP kaitannya dengan pasal penghinaan presiden. Selama kemudian pemerintah dan DPR mampu menjamin atau mampu merumuskan bahwa undang-undang atau ketentuan tentang pasal penghinaan presiden itu tidak terjadi kriminalisasi, tidak terjadi multitafsir, tidak terjadi abu-abu, maka itu bisa dituangkan. Tapi kalau kemudian ternyata pasal itu adalah masih multitafsir dan nanti akan berdampak terjadinya kriminalisasi, bahkan menjadi sebuah instrumen untuk misalnya membunuh atau kemudian dalam tanda petik ya, menghilangkan kritik yang ada di masyarakat, itu tentunya tidak boleh terjadi. Jadi sangat ditentukan oleh bagaimana rumusan yang ada di dalam pasal tersebut. Sejauh ini memang kalau yang kita baca, rumusan tadi menyatakan menyerang kehormatan, harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Kemudian jika itu untuk kepentingan umum, untuk pembelaan diri, tidak termasuk bagian dari penyerang kehormatan. Nah itu ditambah lagi pagarnya bahwa ini adalah sebuah delik aduan absolut. Itu norma-norma yang muncul. Nah sebetulnya norma itu bukan dalam konteks mencegah kebebasan berpendapat, tetapi adalah lebih bagaimana untuk menciptakan sebuah pola kehidupan, pola kritik yang itu adalah beradab. Tetapi memang dilemanya adalah pertama, kalau kita bicara tentang menyerang kehormatan ya, presiden dan wakil presiden, itu kan kemudian konotasinya adalah penghinaan. Konotasi penghinaan itu adalah berarti bicara tentang perasaan. Bicara tentang perasaan berarti kan bicara tentang individu. Sementara presiden itu adalah sebuah lembaga. Maka ada pandangan ketika menghina presiden itu tidak diperbolehkan, maka sebetulnya adalah sebuah ketentuan yang tidak tepat. Karena presiden itu adalah bukan orang, bukan sebuah subjek hukum yang memiliki perasaan. Kalau misalnya yang dipersoalkan adalah perasaan, misalnya presiden X gitu ya X-nya misalnya merasa terhina, gunakan instrumen di 310 atau 311 KUHP, yaitu adalah menyerang kehormatan juga, menista dan kemudian memfitnah. Inilah sebetulnya yang masih menjadi perdebatan, apakah memang presiden sebagai suatu institusi itu adalah memiliki kehormatan, harkat dan martabat atau tidak, sehingga kemudian tidak boleh diserang ya, dalam tanda petik ya itu. Atau kemudian sebetulnya dia memang punya harkat dan martabat, punya kehormatan yang kemudian itu perlu dijaga. Jadi yang utama adalah mumpung masih ada waktu, serap aspirasi sebanyak-banyaknya sehingga kemudian tidak menimbulkan sebuah upaya ya pembatalan nanti lagi di MK sebagaimana di tahun 2006 pada waktu itu ya, di mana sudah pernah dibatalkan, mengingat ya
itu multitafsir, mengekang kebebasan berekspresi, tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, dan kemudian ada dalam sebuah pertimbangan MK, itu jangan terulang lagi ketentuan-ketentuan yang seperti itu. Jadi ini adalah problem yang harus dijawab oleh pemerintah bersama DPR agar nanti undang-undang atau ketentuan ini sesuai dengan putusan MK, sesuai dengan kehendak masyarakat, sesuai dengan teori hukum universal dan lain sebagainya itu. Ya, pertama secara umum saya kira ini kontroversi yang berulang ya, karena sebelumnya juga sudah pernah muncul di 2019, bahkan jauh sebelum itu pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi ya tampaknya semangat untuk melindungi quote-unquote presiden ya sangat kuat ya. Karena itu dalam episode pembahasan kali ini juga kemudian muncul kembali. Bahkan bukan hanya presiden, sekarang DPR pun minta dilindungi gitu ya dengan KUHP. Nah, respon saya secara umum memang sama dengan kebanyakan kecemasan orang. Artinya pertama tentu dia berpotensi mengancam demokrasi karena kritik adalah nafas demokrasi, jantung demokrasi. Sementara membedakan kritik dan hinaan ini juga sesuatu yang tidak mudah. Ya kadang orang mengkritik agak sedikit menghina biar menarik kan begitu, atau biar menarik perhatian gitu kan. Kalau kritik standar saja. Nah ini kan batasan yang secara teknis hukum itu rumit untuk ditegakkan, karena itu dia akan berimplikasi nanti pada saat penegakannya. Nah hal lain saya kira yang juga penting dari konteks politik hukum pembentukan KUHP ini memang tidak jelas arahnya. Ya, apa yang saya katakan tidak jelas, pertama kalau saya sebut episode politik hukum dalam 5 tahun terakhir ini adalah di mana posisi parlemen dan posisi presiden sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang itu sedang sangat kuat-kuatnya. Karena itu apapun yang menjadi kehendak presiden dan DPR faktual kan terwujud gitu ya dalam beberapa rancangan undang-undang. Nah ini sebenarnya satu situasi politik hukum yang tidak dinamis, tidak menarik karena ruang partisipasi menjadi sangat sempit. Nah itu dari sisi aspek politik hukum di mana visi Pancasila, visi hak asasi manusia, visi konstitusi yang menjadi standar politik hukum negara itu seringkali diabaikan oleh para pembentuk undang-undang. Jadi ini memang kabar buruk ya bagi praktik ketatanegaraan kita. Yang kedua dari substansi norma. Kalau kita lihat ya norma-norma perlindungan terhadap presiden, perlindungan terhadap DPR, ini juga tidak tepat ya. Karena hukum itu pertama-tama dia harus melindungi manusia. Ya, hukum itu harus melindungi manusia. Sementara presiden sebagai institusi itu adalah badan, barang, objek yang ya sebenarnya tidak prioritas untuk dilindungi. Apalagi DPR. Sekarang kalau DPR dilindungi, apanya yang mau dilindungi? Apakah gedungnya atau institusinya atau orang per orangnya gitu kan. Luar biasa sekali. Nah, isu lainnya saya kira bagaimana dengan pejabat negara yang lain? Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, itu setidaknya yang stated di dalam konstitusi kita. Apakah harus dilindungi dengan norma-norma yang sama, yang artinya tidak boleh dihina dalam tanda kutip ya, yang sebenarnya tipis bedanya dengan kritik nantinya. Jadi ini isu saya sebut kehilangan objek. Jadi norma-norma di dalam rancangan ini memang kehilangan objek. Apa yang mau dilindungi, apa yang hendak dilindungi. Kalau Menkumham menyatakan bahwa ini presiden adalah simbol negara. Kalau kita periksa undang-undang tentang dalam konstitusi misalnya juga disebutkan presiden tidak masuk kategori lembaga negara. Di dalam undang-undang lambang negara, bendera, lagu kebangsaan, ya bendera, lagu kebangsaan, itulah yang disebut dengan simbol negara, identitas negara. Presiden bukan identitas negara. Dan dalam konstruksi konstitusi kita yang baru, presiden, DPR, semuanya memiliki derajat yang sama. Jangan lupa bahwa pasal-pasal penghinaan kepala negara ini sebenarnya warisan dari
sistem monarki di mana raja tidak boleh dianggap bersalah apapun yang diperbuatnya. Dan dalam konteks dinamika demokrasi saya kira itu terbantahkan. Nah memang ya selain itu tentu bertentangan dengan semangat putusan Mahkamah Konstitusi. Saya memahami Prof. Edi ya Wamenkumham mengatakan ini berbeda dengan putusan Mahkamah. Memang ada beda. Ini juga sesuatu kemajuan sebenarnya harus kita catat ya. Berubah dari delik umum menjadi delik aduan. Artinya kalau presidennya nggak baperan sebenarnya ya tidak akan banyak aduan. Karena harus presiden as a person, dialah yang kemudian mengadukan. Nah tetapi saya kira ya perubahan ini masih tidak sejalan dengan semangat Mahkamah, putusan Mahkamah Konstitusi ya, di mana sebenarnya Mahkamah menghendaki adanya iklim demokrasi yang lebih sehat dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada orang untuk mengkritik. Nah catatan terakhir terkait dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM misalnya, ya kita bukan negara liberal, kita nggak mau republik ini menjadi sangat liberal, karena itu harus dibatasi. Saya kira bukan dengan cara itu membatasinya. Liberal itu apa ukurannya begitu ya? Liberal ini apa ukurannya dan saya kira ya kecemasan ini kemudian pada akhirnya akan berdampak pada proses penegakan yang sangat sulit, Bung Rian ya, karena tanpa ada pasal penghinaan setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dibatalkan di 2006 dan juga 2007 berulang lagi ya dibatalkan, ada permohonan serupa. Kapolri saja tetap bisa menindak orang-orang yang dianggap menghina presiden. Ya, Kapolri menggunakan pasal lain bukan lagi pasal 134, 136, tetapi dia menggunakan pasal 207 kalau tidak salah ya terkait dengan penghinaan terhadap penguasa, terhadap badan hukum ya. Ini artinya tanpa ada norma hukum yang termaktub pun penegak hukum masih bisa menangkap orang ya dengan pasal-pasal yang lain. Inilah saya kira kecemasan banyak pihak begitu. Saya kira ini justru menjadi sebuah wacana yang baru ya, di mana upaya ketentuan itu dihubungkan dengan anarki, kebebasan yang sebebas-bebasnya yang kemudian anarki. Sebetulnya konteksnya tidak boleh dilihat pada hal tersebut, tetapi justru lebih pada upaya mendesain ya bagaimana kehidupan dalam proses memberikan perhatian kepada presiden sebagai sebuah institusi itu dengan cara-cara yang konstruktif, bukan dengan cara-cara yang destruktif, dengan cara-cara yang rasional, bukan dengan cara-cara yang emosional. Kebebasan yang sebebas-bebasnya selama kemudian adalah sebuah rasional, sebuah wacana yang konstruktif, itu adalah bagian dari sebuah demokrasi. Yang dimaksudkan dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya itu seperti apa? Jadi kebebasan berpendapat itu ya sebebas-bebasnya. Tetapi yang penting adalah kebebasan itu bisa dipertanggungjawabkan, yaitu untuk sebuah upaya membangun sebuah pernyataan yang didasarkan pada sebuah rasionalitas dan lain sebagainya. Dan untuk memformulasikan itu sebetulnya sederhana saja, testing stone-nya, batu ujinya gitu loh. Yaitu pertama adalah ideologi, ya. Bagaimana ditinjau dari sisi ideologi. Kemudian yang kedua adalah ditinjau dari konstitusi, ya, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga ditinjau dari asas-asas hukum universal, misalnya hak asasi manusia, demokrasi dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah ditinjau dari teori-teori hukum modern, misalnya pendekatan restoratif justice, ya. Kemudian pemenjaraan bukan sebagai sarana untuk membuat orang jera dan lain sebagainya, bukan satu-satunya menjerakan dan sebagainya. Itu kan teori-teori hukum modernnya. Maka disitulah sebetulnya paradigma yang harus dipakai dalam proses penyusunan undang-undang ini. Jangan sampai kemudian justru membalik dengan paradigma mengkonstruksikan
kebebasan yang sebebas-bebasnya ini adalah sebuah anarki. Saya kira itu adalah sebuah ekspresi atau sebuah pikiran yang hal biasa. Bebas di sini adalah selama bisa dipertanggungjawabkan itu adalah sesuatu yang konstruktif. Ya, gitu. Seperti tadi saya katakan, ini kan kecemasan. Kecemasan itu sesuatu yang belum manifest gitu ya. Sesuatu yang belum manifest artinya potensi gitu ya. Nah, karena itu bahwa apakah akan ada dampak positif misalnya. Kalau dampak positif saya kira betul ya, seperti yang dikehendaki pembentuk undang-undang, akan ada peningkatan disiplin nasional dalam bermedsos misalnya, akan ada peningkatan disiplin dalam mengkritik misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena memang saya memahami bahwa mengkritik dan menghina itu berbeda gitu ya, berbeda, dan tentu saya setuju orang yang menghina ya tidak diperkenankan, tidak boleh ya, dan hukum harus mengatur, karena tidak bisa dibayangkan kalau orang saling menghina, saling melapor dan caci maki dan seterusnya, ruang publik kita juga tidak menjadi semakin sehat, dan itu akan mengganggu kohesi sosial bangsa yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Tetapi ya kalau itu kita bisa sebut sebagai dampak positif, jelas ya, ada proses edukasi literasi digital, ada proses edukasi komunikasi di ruang publik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dampak negatif ya tentu saja karena kecemasannya tadi adalah proses-proses pembungkaman ya, atau terjadinya pembungkaman dalam banyak hal, ya maka akan banyak orang yang terlanggar hak-haknya dalam konteks menyampaikan kebebasan berekspresi. Sekalipun dalam konstitusi kita dan dalam prinsip hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, berpendapat adalah kebebasan yang bisa dibatasi, kebebasan yang bisa ditunda pemenuhannya, karena bukan kategori non-derigible right yang tidak bisa ditunda pemenuhannya. Jadi, tetapi pembatasan-pembatasan ini harus berdasarkan mekanisme demokrasi, berdasarkan standar-standar yang disepakati dan seterusnya. Kalau dia sudah menjadi ius constitutum, artinya hukum yang berlaku dalam suatu masa, dalam satu kurun, ya tentu dia akan ditegakkan. Nah, karena itu PR-nya saya kira kalau kemudian ini jadi disahkan, dan mungkin hampir pasti akan terjadi, ya tantangannya ada di penegak hukum, Bung Rian. Sama seperti Undang-Undang ITE yang hari ini saya kira Presiden, Menteri-Menteri, Kapolri juga menyadari keterbatasan di dalam rumusan norma-norma Undang-Undang ITE gitu ya, karena ketidakjelasannya itu. Nah, saya kira PR-nya kalaupun nanti ini terlanjur diputuskan misalnya, ya standar bagi yang tidak puas kemudian mengajukan proses judicial review untuk memastikan apakah kerja Presiden dan DPR dalam bentuk undang-undang ini memenuhi standar konstitusi atau tidak. Nah, kalau kemudian juga dinyatakan konstitusional, PR-nya ada dalam proses penegakan hukum yang presisi, sehingga betul-betul bisa dipilah mana kategori menghina dan mana kategori mengkritik begitu. Ya, Mahkamah Konstitusi kan memang diberi mandat oleh konstitusi untuk memeriksa konstitusionalitas norma yang ada di dalam undang-undang. Itu bagian dari proses check and balances ya. Jadi Presiden dan DPR bekerja membentuk undang-undang, lalu ada rakyat publik yang merasa ini tidak memenuhi standar konstitusi karena berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional warga negara, maka diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dilindungi oleh konstitusi, bekerja untuk memeriksa hasil kerja itu. Itu bagian dari skema check and balances yang memang kita sediakan gitu ya. Apakah akan menimbulkan kegaduhan? Ya saya kira kegaduhan yang konstruktif itu menyehatkan demokrasi ya, sepanjang tidak dengan kekerasan, sepanjang tidak politisasi yang overdosis, itu bagian yang menyehatkan demokrasi kalau saya katakan. Karena itu ya silahkan saja siapapun punya kewenangan, punya hak ya untuk mengajukan proses judicial review.
Ya, salah satu kelemahan proses kalau boleh saya sebut proses bernegara kita atau proses berhukum kita ya lebih tepatnya. Selama ini Mas, institusi kepolisian itu menjadi penegak hukum untuk seluruh jenis tindak pidana gitu ya. Tetapi bisa dicek apakah para penyidik dibekali pengetahuan yang cukup. DPR ini kan memproduksi undang-undang terus-menerus. Dan trennya sekarang juga hampir di semua undang-undang ada tindak pidana. Tapi institusi kepolisian tidak melekati proses ini dengan pendidikan yang gradual, yang terus-menerus gitu ya. Harusnya begitu ada undang-undang baru, seluruh penyidik dididik, diberikan pengetahuan sehingga apa? Ya tadi bisa menjawab kecemasan-kecemasan orang, kan begitu. Nah, karena itu PR-nya sekali lagi tetap ya penyidik atau institusi Polri yang akan menjadi penyidik harus memastikan standar-standar ukuran-ukuran yang lebih ketat gitu ya, sehingga quote unquote pembangkangan sipil atas norma-norma ini tidak akan terjadi. Nah, tentu kemudian kritik ya akan banyak dialamatkan kepada institusi Polri, tetapi sepanjang institusi Polri bisa menyediakan tools yang presisi ya, tools yang terukur ya, dan semua orang misalnya bisa bersepakat. Misalnya katakanlah merumuskan penghinaan, menghina dan mengkritik gitu ya. Itu kan harus dirumuskan gitu kan. Dan itu ada proses verifikasi yang standar dan semua penyidik harus paham itu. Karena kenapa kemudian orang cemas? Karena selama ini penegak hukum sendiri bingung membedakan antara ini kritik, ini menghina gitu kan. Menghina kan standarnya sederhana. Kalau ada unsur nista gitu kan, nista merendahkan martabat, ya itu sudah menghina. Kalau kritik atas kinerja, ya tentu basisnya adalah kinerja dan lain sebagainya. Tetapi memang sepanjang COVID misalnya ada hampir 10-an kasus misalnya yang menghina presiden, itu kan juga umumnya adalah orang iseng. Ya kan, rekan saya salah satu pendiri Setara, Rocky Gerung, yang ngeritik Bakbikbuk begitu ke presiden juga nggak dijerat juga. Ya artinya kebebasan itu sebenarnya masih tetap bisa dinikmati kan begitu. Yang kejerat ini kan orang-orang yang iseng dan bahkan tidak mengerti. Nah, karena itu tadi PR saya, ada proses berhukum kita harus juga dilengkapi dengan pendidikan hukum bagi rakyat, pendidikan hukum bagi publik. Karena kalau tidak, ya mohon maaf gitu kan, adik-adik kita yang tidak mengerti posting di medsos atau membuat statement gitu kan, itu yang kemudian menjadi sasaran jerat dari norma-norma semacam ini. Tapi orang-orang yang biasa mengkritik presiden, biasa mengkritik DPR, ya tentu dia punya cara kan gitu kan untuk menghindari jerat ini gitu kan. Ya misalnya yang standar umum kalau pengacara mengatakan ya diduga. Dengan kita menyelipkan diksi diduga saja kita sudah selamat kan begitu kan. Tapi kan tidak semua orang mengerti kan begitu, memahami. Jadi proses edukasi itu harus diperkuat, ya itu bagian dari proses pembudayaan hukum ya. Kultur hukum harus dibangun dengan adanya KUHP baru. Karena KUHP baru ini kan akan betul-betul mengubah dinamika berhukum pidana kita karena maksud saya banyak sekali perubahan-perubahan yang kemudian terjadi di situ. Ya, saya kira itu tidak akan terlalu berkorelasi secara signifikan ya. Misalnya dengan ada pasal tersebut, kemudian ya menjadi redup nilai demokrasi kita. Karena ya itu kan sebuah policy saja. Tetapi yang akan sangat berkontribusi terhadap demokrasi sekiranya adalah dalam proses penegakan hukum itu memasung ekspresi ya, kemudian melakukan sebuah tindakan-tindakan yang berlebihan, kemudian masyarakat menjadi takut, menjadi kritik dan sebagainya. Saya kira lebih banyak ditentukan dalam proses baik buruknya demokrasi itu dalam proses penegakan. Meskipun juga aturan itu adalah memberikan kontribusi. Selama aturan itu disusun secara demokratis dan kemudian juga nanti dilaksanakan secara demokratis, maka juga akan berkorelasi baik dengan demokrasi tadi itu. Ya pemerintah
seperti yang juga dijanjikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, akan menampung banyak aspirasi gitu ya, akan menampung banyak aspirasi. Tetapi kan memang kelihatannya ini adalah kehendak presiden gitu ya, kehendak presiden, dan presiden mengatakan ini bukan untuk melindungi saya. Toh saya dihina dari dulu, saya nggak juga melakukan pengaduan-pengaduan gitu. Betul memang, karena Pak Jokowi kan 3 tahun lagi selesai gitu ya. Itu untuk presiden-presiden yang akan datang gitu kan. Jadi, tetapi saya kira bukan itu isunya ya. Isunya adalah bagaimana kemudian presiden, ya pemerintah yang punya kewenangan 50%. Ya kan? Artinya kan tanda tangan Pak Jokowi seorang sama dengan tanda tangan 550 anggota dewan. Karena presiden punya kewenangan 50% di dalam proses legislasi. Kalau presiden nggak mau bisa saja. Tetapi kan karena itu bagaimana memastikan proses dialog, proses partisipasi. Artinya kalau tadi ada keberatan soal mengkritik dan menghina, ya diskusikanlah dulu ini gitu kan. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi bagi mereka yang ya saya tidak menyebut penganut pragmatisme ya, atau ya kan ada situasi digambarkan bahwa KUHP ini karya anak bangsa, KUHP ini terobosan hukum yang udah puluhan tahun diperjuangkan oleh para ahli hukum kita gitu ya. Karena itu harus berhasil, ya bisa saja. Karena revisi itu bisa dilakukan sambil berjalan lah begitu. Dan dalam proses legislasi selalu tidak bisa memuaskan semua orang gitu ya. Sekalipun saya kira standar-standar umum kesepakatan yang bisa diterima oleh akal sehat publik itu bisa kita ciptakan. Dan harapannya dalam waktu yang singkat ini ya pemerintah kembalilah mendengar masukan-masukan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir saya kira kalaupun ini kemudian jadi disahkan, ya tidak perlu baperan. Kalau nggak mau dikritik ya nggak perlu jadi pejabat publik gitu kan. Sekalipun untuk isu presiden saya memahami lah karena ada presidennya di KUHP sebelumnya dan sejumlah alasan-alasan tadi. Tapi kalau untuk DPR yang mau dilindungi itu apanya gitu loh. Apa gedung DPR-nya, apa orang per orangnya, padahal mereka masuk dalam diksi setiap orang gitu kan. Sekarang menghina institusi. Loh institusi, sekarang kalau menghina institusi dan ini delik aduan, ya institusinya suruh ngadu. Institusi diwakili siapa? Oleh ketuanya misalnya. Apakah demikian prosesnya? Jadi saya tidak bisa membayangkan ya kalau ya hemat saya DPR ini penumpang gelap dalam proses ini. Ya karena ya sejak awal kan rancangannya adalah untuk presiden, perlindungan presiden, dan dalam common sense kita ya memang presiden adalah, terlepas tadi saya katakan dia bukan masuk simbol negara seperti bendera, tapi ya di mana-mana presiden harus kita jaga martabatnya, memang betul kan begitu kan. Tapi sekarang DPR gitu kan. Nanti Mahkamah Agung ikut, MK ikut, Hakim Konstitusi, BPK ikut, minta perlindungan khusus semua. Ya kan? Padahal diksi setiap orang baik di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan ya mencakup semuanya. Jadi ngapain kita perlu merumuskan hukum yang eksklusif untuk sebuah objek yang sebenarnya juga tadi saya katakan ya bukan masuk kategori simbol negara gitu. Pertama, masyarakat harus ada sebuah edukasi. Bahkan saya pernah menyampaikan perlu ada sebuah kurikulum di sekolah itu bagaimana bermedia sosial, atau kurikulum di dalam perkuliahan itu bermedia sosial, sehingga apa yang disampaikan di media sosial itu adalah sebuah hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan publik, tidak sekedar ekspresi narasi sendiri. Dan kemudian yang kedua adalah edukasi juga penting dilakukan dalam konteks menyampaikan sebuah kritik yang tetap harus dilakukan. Jangan sampai masyarakat takut mengkritik. Kritik itu adalah bagian dari jamu atau bagian dari obat demokrasi. Tetapi yang penting adalah tidak boleh overdosis supaya kemudian bisa mengobati. Pada sisi yang lain juga edukasi kepada masyarakat perlu kemudian dilakukan supaya paham bahwa itu tidak mudah melapor, tidak saling melapor, dan dalam konteks ini
ketentuan pasal penghinaan ini, masyarakat tidak bisa melaporkan karena ini adalah delik aduan absolut, di mana hanya presiden atau wakil presiden yang punya hak untuk melaporkan itu. Saya kira ini adalah bagian yang penting sehingga nanti ya akan menjadi sebuah rambu-rambu agar penegak hukum itu hati-hati dalam proses menyikapi sebuah aduan atau laporan di masyarakat. Baik Pak, terima kasih. Ya.